Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puja, puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Zat yang Maha Ghafur. Salawat berbingkai salam marilah kita curah limpahkan kepada Zat junjungan alam Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Khairul Umam, SIP MAG, CHRA yang saya hormati, semoga Allah muliakan. Dalam kesempatan kali ini, saya Jamaluddin Ansori akan mempresentasikan hasil dari skripsi saya yang berjudul Pemerintahan Kolaboratif, Collaborative Governance Kementerian Agama dalam Pencegahan Pernikahan Dini di Kabupaten Tasikmalaya. Pernikahan merupakan suatu hal yang lazim dilakukan oleh umat manusia, sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 21, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesaranmu, ialah ia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu. Akan tetapi, setiap negara pasti mempunyai hukum, dan setiap hukum wajib untuk ditaati. Sebagaimana hukum yang berlaku di Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengatakan bahwa batasan usia pernikahan baik bagi laki-laki ataupun perempuan itu ada di angka 19 tahun. Sedangkan kasus yang ada di Provinsi Jawa Barat sekitar 5.523 kasus itu terjadi di Jawa Barat, angka pernikahan di bawah umur 19 tahun. Kemudian di Kabupaten Tasikmalaya sekitar 1.629 kasus itu terjadi kasus pernikahan dini. Oleh karenanya, penulis memilih lokus Kabupaten Tasikmalaya karena menilai bahwa Kabupaten Tasikmalaya ini merupakan kabupaten dengan kasus pernikahan dini terbesar di Jawa Barat. Mengenai rumusan masalah, ada 3 rumusan masalah yang sesuai dengan dimensi yang diambil oleh penulis. Yang pertama, dimensi pertama terkait dengan bagaimana dimensi identifikasi hambatan dalam pencegahan pernikahan dini di Kabupaten Tasikmalaya. Yang kedua, bagaimana dimensi debat untuk mempengaruhi masyarakat sebagai bentuk solusi alternatif pernikahan dini. Dan yang terakhir, bagaimana pemerintah merealisasikan dimensi merencanakan tindakan kolaborasi dalam melakukan pencegahan pernikahan dini. Selanjutnya, untuk kerangka berpikir, di sini penulis mengambil dari beberapa program yang direncanakan dan diagendakan oleh Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya, di mana ada beberapa program unggulan. Yang pertama ada BRUS, Bimbingan Remaja Usia Sekolah, di mana dalam hal ini Kementerian Agama berkolaborasi dengan beberapa instansi lain, baik itu puskesmas dan lain sebagainya, untuk memberikan sosialisasi kepada sekolah-sekolah yang ada di wilayah Kabupaten Tasikmalaya. Kemudian yang kedua ada Bimbingan Remaja Usia Nikah. Ini diperuntukkan untuk remaja yang sudah memasuki angka usia di atas 19 tahun dan hendak melaksanakan pernikahan. Dan yang ketiga, bimbingan perkawinan calon pengantin atau BIMWIN Catin. Ini merupakan hal yang wajib bagi siapapun yang telah mendaftar untuk menikah. Dan yang terakhir, bimbingan perkawinan masa nikah. Hal ini diperuntukkan untuk siapapun yang sudah ada dalam masa pernikahan. Beberapa program unggulan Kementerian Agama ini direncanakan untuk merealisasikan tindakan kolaborasi, di mana collaborative governance ini dilakukan dengan salah satunya KPAID Kabupaten Tasikmalaya, yang di mana Komisi Perlindungan Anak Indonesia ini sejalan dengan undang-undang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 terkait dengan program kerja yang harus direalisasikan oleh KPAI, sehingga KPAI dengan Kementerian Agama berkolaborasi untuk apa? Untuk melakukan pencegahan pernikahan dini. Next, mengenai tinjauan pustaka, dalam hal ini penulis mengambil Grand, Middle, dan Apply teori. Yang pertama, Grand teori administrasi publik, menurut Pak Solong merupakan suatu konsep atau ide mengenai pelayanan publik yang berperan untuk melayani masyarakat dan bertujuan untuk melayani masyarakat secara komprehensif. Kemudian, New Public Service menurut Den Hart mengatakan bahwa New Public Service ini merupakan bentuk pendekatan dalam ranah administrasi publik yang berperan dan mempunyai tujuan fokus utama dalam melayani masyarakat. Sedangkan Collaborative Governance menurut Ratner merupakan suatu konsep baru yang mengkolaborasikan antara pemerintah dan juga stakeholder lain, baik itu masyarakat, untuk merealisasikan program yang ada di pemerintah. Next, mengenai penelitian terdahulu, penulis membandingkan salah satu penelitian terdahulu dengan penelitian dari Putri Herlina dan yang berjudul Collaborative Governance dalam Pencegahan Pernikahan Usia Anak di Kabupaten Bojonegoro. Persamaan antara penelitian yang sekarang dilakukan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas isu terkait dengan angka pernikahan dini
Dan perbedaan yang ada itu terkait pada tupoksi, di mana penulis mengambil tupoksi Kementerian Agama sebagai lokus utama dalam pemberantasan pernikahan dini, sedangkan dalam penelitian sebelumnya ini yang berfokus menjadi lokus utamanya itu adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan. Kemudian novelty atau kebaruannya itu ada pada lokus dari program, baik itu Dinas Pemberdayaan Perempuan ataupun Kementerian Agama, itu harusnya sama-sama dalam merealisasikan program untuk melakukan pencegahan. Next, metode dalam penelitian. Pertama, metode yang diambil oleh penulis yaitu kualitatif. Menurut Creswell mengatakan bahwa pendekatan kualitatif merupakan suatu pendekatan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang diberikan individu atau kelompok terhadap suatu masalah sosial atau kemanusiaan. Sehingga alasan mengapa mengambil penelitian kualitatif, karena hal ini berkaitan dengan eksplorasi dan juga masalah sosial. Karena penulis menilai bahwa pernikahan dini ini merupakan permasalahan sosial. Kemudian teknik pengumpulan data itu triangulasi, observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Dan kemudian teknik analisis data itu ada 3, diambil dari teorinya Miles Haberman pada tahun 1994. Yang pertama reduksi data, kedua penyajian data, dan yang ketiga penarikan kesimpulan. Next, hasil penelitian. Dalam angka hasil penelitian yang didapatkan oleh penulis di kantor Kemenag Kabupaten Tasikmalaya itu menunjukkan bahwa dalam 5 tahun terakhir total kasus pernikahan dini secara fix yang ada di Kabupaten Tasikmalaya itu sekitar 4.569 kasus dengan rincian sebagai berikut: tahun 2019 1.420, 2020 932, tahun 2021 831, 2022 713, dan terakhir 2023 itu 673. Sehingga dapat dikatakan bahwa angka dari pernikahan dini di Kabupaten Tasikmalaya itu tiap tahunnya itu menurun. Akan tetapi walaupun menurun, angka ini masih sangat besar jika dibandingkan dengan wilayah-wilayah lain. Next, mengenai hasil pembahasan dari hasil penelitian, penulis membagi pembahasan ini menjadi beberapa dimensi berdasarkan pada rumusan masalah. Yang pertama itu ada dimensi identifikasi hambatan, ini kaitannya dengan faktor penyebab. Kemudian yang kedua ada debat untuk mempengaruhi. Dimensi kedua ini kaitannya dengan bagaimana proses sosialisasi dan kolaborasi pendekatan kepada masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah dimensi merencanakan tindakan kolaborasi. Ini kaitannya dengan strategi pemerintah. Dimensi yang pertama itu identifikasi hambatan, yang kaitannya itu dengan faktor penyebab. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dan wawancara yang dilakukan kepada beberapa instansi mengatakan bahwasannya ada beberapa faktor penyebab yang menyebabkan kasus pernikahan ini khususnya di Kabupaten Tasikmalaya. Yang pertama itu faktor ekonomi, pendidikan, keluarga, dan adat istiadat. Faktor ekonomi itu bisa terjadi karena biasanya anak-anak itu hanya dibekali hanya sampai batas SMA, bahkan SMP. Sehingga ketika anak-anak sudah lulus SMA, itu mereka kebingungan masalah ekonomi. Tatkala ada yang mendekati istilahnya, maka otomatis menikah walaupun usianya masih kurang. Kemudian yang kedua itu faktor pendidikan, di mana faktor pendidikan ini sangat berpengaruh terhadap pola pikir manusia khususnya yang ada di wilayah Kabupaten Tasikmalaya, karena mereka menganggap bahwa pendidikan itu tidak penting, sehingga pola pikirnya itu berkata bahwa meningkeneh istilahnya lebih baik menikah daripada belajar terus-menerus. Dan yang ketiga itu faktor keluarga, di mana faktor keluarga ini jelas sangat berpengaruh terhadap pola pikir dan juga kemauan si anak, di mana doktrin dari orang tua itu sangat berpengaruh besar terhadap dari banyaknya kasus pernikahan dini. Dan yang terakhir ada adat istiadat, di mana faktor adat istiadat ini salah satunya bisa ditemukan pada saat saya selaku peneliti melakukan penelitian ke Kampung Naga di daerah Singaparna, di mana ketika saya mewawancarai kepala adat namanya tuh Haji Emun. Beliau tuh mengatakan bahwa di sini itu tidak terpacu pada regulasi pernikahan. Mereka ketika lulus sekolah kemudian
langsung menikah gitu. Sekolah lulus menikah tanpa mengetahui berapa batasan umur yang seharusnya bisa melakukan pernikahan. Kayaknya untuk dimensi yang kedua itu dapat mempengaruhi kaitannya dengan sosialisasi dan kolaborasi. Dengan cara sosialisasi dan juga kolaborasi, ini merupakan suatu bentuk pendekatan dari pemerintah kepada masyarakat dengan beberapa program. Yang pertama ada PAH. PAH itu penyuluh agama honorer, di mana penyuluh agama yang ada di wilayah Kabupaten Tasikmalaya dan dinaungi oleh kantor urusan agama itu diberdayakan untuk melakukan sosialisasi melalui pengajian-pengajian kepada majelis taklim. Kemudian AMS itu ajangan masuk sekolah, di mana hal ini sejalan dengan program Kementerian Agama yang BRUS. Nah, kemudian selanjutnya ada BRUS nih. BRUS sama AMS ini sama halnya, yaitu melakukan bimbingan remaja usia sekolah ke sekolah-sekolah. Bedanya kalau AMS itu yang mengeluarkan KUA, kalau BRUS itu dari Kementerian Agama. Kemudian BRUN, bimbingan remaja usia nikah ini dikhususkan bagi remaja-remaja yang emang usianya udah di atas 19 tahun dan hendak melakukan pernikahan. Dan yang terakhir itu BIMWIN. BIMWIN itu siapapun yang sudah mendaftarkan untuk melakukan pernikahan, maka setiap minggunya itu selama 2 bulan full, setiap minggunya akan melakukan bimbingan yang diadakan oleh penyuluh agama yang ada di wilayah. Next, untuk dimensi yang terakhir, yaitu dimensi yang ketiga, merencanakan tindakan kolaborasi. Ini kaitannya erat dengan strategi dari pemerintah, di mana pemerintah itu melakukan pendekatan kepada masyarakat dan berkolaborasi dengan instansi lain. Di mana untuk melakukan pendekatan kepada masyarakat, KPAID Kabupaten Tasikmalaya menilai bahwa masyarakat itu sebenarnya mereka tuh kebanyakan melakukan pernikahan dini itu dikarenakan masih kurangnya literasi dan juga pengetahuan yang minim terkait dengan regulasi yang baru, karena mereka tahunya nggak ada batasan untuk pernikahan, sehingga KPAI ini menilai bahwa pemerintah Kabupaten Tasikmalaya ini kurang mensosialisasikan mengenai regulasi batasan usia pernikahan. Kemudian untuk terkait dengan kolaborasi dengan instansi lain, berdasarkan dari penelitian yang sudah dilakukan bahwa kolaborasi dengan instansi lain itu sebenarnya sudah berjalan dengan baik, khususnya dalam program BRUS, Bimbingan Remaja Usia Sekolah, di mana melibatkan KPAI, Kementerian Agama, KUA, bahkan Puskesmas, dan lain sebagainya. Akan tetapi masih kurang efektifnya dikarenakan masih kurang istiqomah terkait dengan program-program yang sedang dijalankan ini. Maka solusi yang harusnya dilakukan itu adalah memperkuat jaringan kolaborasi dan MOU antar instansi untuk merealisasikan dan melakukan pencegahan penurunan angka pernikahan dini di wilayah Kabupaten Tasikmalaya. Berdasarkan dari ketiga dimensi tersebut, penulis mengambil kesimpulan yang pertama, upaya pencegahan pernikahan dini di Kabupaten Tasikmalaya itu membutuhkan kolaborasi yang kuat antar berbagai pemangku kebijakan. Jadi harus sejalan baik antara KPAI, Kementerian Agama, dan juga bawahan dari Kementerian Agama yaitu KUA. Yang kedua, pendekatan kepada masyarakat itu melalui sosialisasi dan kolaborasi sangat penting dalam pencegahan pernikahan dini. Pendekatan kepada masyarakat ini dinilai sangat penting, akan tetapi minus dari pendekatan ini difokuskan hanya kepada majelis taklim kalau di Tasikmalaya, sehingga kan masyarakat remaja-remaja di Kabupaten Tasikmalaya itu jarang mengikuti majelis taklim. Maka diharuskannya pemerintah harus ada inovasi baru nih terkait dengan proses sosialisasi, bagaimana mensosialisasikannya kepada masyarakat kalangan remaja selain dari program BRUS. Nah, kemudian yang ketiga, kolaborasi yang baik antara instansi dan masyarakat akan memperkuat upaya pemerintah. Oke, betul, karena kolaborasi yang dilakukan secara baik antar instansi dan antar lembaga yang ada di Kabupaten Tasikmalaya terkait dengan penanganan pernikahan dini ini sangat penting karena akan membantu merealisasikan dan juga membantu penurunan angka pernikahan dini di wilayah Kabupaten Tasikmalaya. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya, coba
terangkan tentang masalah per dimensinya ya. Ada masalah nggak di dimensi-dimensi yang ada di variabel collaborative governance dalam konteks apa namanya tuh ini tuh eh, pencegahan pernikahan dini ya. Baik, izin menjawab. Untuk permasalahan dari tiap dimensi itu ada permasalahannya. Yang pertama mengenai dimensi identifikasi hambatan, itu merupakan dimensi pertama, di mana permasalahannya itu berkaitan dengan faktor penyebab. Nah, di sini ada beberapa permasalahan yang menjadi faktor utama dan juga sebab dari adanya pernikahan dini di Kabupaten Tasikmalaya. Ada 4 faktor. Yang pertama itu ekonomi, pendidikan, keluarga, dan juga adat istiadat. Dari keempat faktor tersebut, yang saya garis bawahi itu adalah faktor ekonomi, karena kebanyakan kasus dari pernikahan dini di Kabupaten Tasikmalaya itu di pelosok-pelosok, sehingga mereka yang mengira ekonomi dan pendidikan itu saling berkaitan, di mana misalkan ada siswa yang baru lulus sekolah, kemudian di garis bawahi ekonominya kurang, lalu ada yang melamar atau ada yang mengajak nikah atau bahkan pernikahan di luar atau hamil di luar pernikahan, itu tentu akan menjadikan pernikahan dini atau pernikahan di bawah umur 19 tahun itu akan dilakukan karena terkait dengan faktor utamanya yaitu ekonomi dan pendidikan. Kemudian di samping itu juga faktor ekonomi dan pendidikan ini kaitannya sangat erat dengan faktor keluarga, sehingga walaupun keempat faktor ini saling berkesinambungan, akan tetapi yang paling menonjol dari dimensi pertama itu adalah faktor ekonomi dan faktor pendidikan. Kemudian permasalahan yang ada di dimensi yang kedua yaitu terkait dengan debat untuk mempengaruhi, itu kaitannya dengan pendekatan dari pemerintah kepada masyarakat, di mana dalam hal ini pendekatan dari pemerintah kepada masyarakat, khususnya pemerintah Kementerian Agama yang dalam hal ini bekerja sama dengan KUA, itu melakukan pendekatan dengan cara pengajian majelis taklim. Nah, permasalahan yang masih ada dalam dimensi kedua itu adalah anak-anak muda, anak-anak muda yang masih kurang dalam mengikuti pengajian majelis taklim, sehingga sasaran dari identifikasi hambatan dan debat mempengaruhi dari dimensi yang kedua itu hanya kepada orang tua, walaupun ini bermanfaat yang nantinya orang tua akan memberitahu kepada anak-anaknya, akan tetapi sasarannya tidak langsung. Walaupun ada program yang langsung kepada anak-anak remaja, yaitu di program BRUS, bimbingan remaja usia sekolah, akan tetapi kan itu capaian tujuannya itu kepada remaja yang sekolah. Nah, pertanyaannya itu bagaimana kepada remaja yang dikategorikan usianya itu masih remaja akan tetapi tidak sekolah, itu otomatis tidak akan tersosialisasikan dengan baik gitu, karena mereka program di sekolah tidak dapat, dan untuk mengikuti program pengajian juga uh, istilahnya malu gitu untuk bergabung dengan orang tua. Nah, itu permasalahan yang ada pada dimensi kedua. Kemudian untuk dimensi yang terakhir adalah merencanakan tindakan kolaborasi. Permasalahannya itu terletak pada ketidaksinambungan antara KPAI dan juga Kementerian Agama. Hal ini dapat dilihat dari statement yang dikeluarkan oleh Kepala KPAI, Pak Anto, yang mengatakan bahwa Kementerian Agama ini dinilai masih kurang dalam melakukan proses sosialisasi terkait dengan regulasi yang baru tentang batasan usia pernikahan itu masih kurang. Buktinya apa? Buktinya masih banyak masyarakat yang awam bahkan tidak tahu. Kemudian di samping itu juga ada perbedaan antara batas usia pernikahan, baik itu dari KPAI dan juga Kementerian Agama. Dalam Undang-Undang Dasar itu kan udah jelas bahwa batasannya 19 tahun, akan tetapi di KPAI itu ada juga regulasi yang mengatakan bahwa seseorang bisa dikatakan remaja, seseorang bisa dikatakan remaja atau bukan anak itu usia 18. Nah, berarti ada ketidaksinambungan
1 tahun ya antara regulasi yang ada di yang ada di KPAI dengan yang ada di Kementerian Agama, sehingga ini menjadi suatu permasalahan karena perbedaannya eh, atau ketidaksinambungan antara KPAI dan juga Kementerian Agama. Sehingga dari ketiga dimensi tersebut, saya menilai bahwa di tiap dimensinya ada permasalahan. Ya, sebetulnya jadi nggak terlalu apa si presentasi si PPT ini, terus terang kalau misalnya mau menyampaikan latar belakang atau misalnya masalah itu langsung aja, misalnya dimensi satu masalahnya apa, dimensi dua masalahnya apa, dimensi Hmm. tiga masalahnya apa, sehingga si rumusannya seperti apa. Jadi supaya supaya lebih terfokus sih sebetulnya ke permasalahannya, langsung ke dimensi-dimensi ini. Oke, satu lagi mungkin pertanyaan saya yang simpel aja. Selama penelitian apa yang ditemukan, eh, menjadi, dan apakah sudah apa namanya tuh, sudah menjawab keresahan peneliti dengan berbagai permasalahan itu, lalu memberikan sarannya apa terhadap Kementerian Agama? Baik, untuk selama penelitian sendiri, mungkin ini yang menjadi untuk menjawab keresahan dari peneliti ini sebenarnya sudah terjawab karena dari beberapa kali wawancara yang dilakukan, baik itu kepada KUA, Kementerian Agama, dan juga KPAI, itu jawabannya relatif sama gitu. Jawaban yang diharapkan oleh penulis juga sama gitu, apa yang diharapkan, sehingga eh, penulis menilai bahwa apa yang menjadi keresahan dari penulis ini sudah terjawab, walaupun misalkan dari KUA belum terjawab sepenuhnya, akan tetapi ada jawaban dari KPAI yang membantu di jawaban dari instansi lain, sehingga dari beberapa instansi itu saling melengkapi terkait jawabannya, walaupun jawabannya relatif sama tetapi saling melengkapi. Nah, kemudian dari beberapa jawaban wawancara tersebut otomatis menjawab keresahan, dan juga mungkin saran atau rekomendasi kepada Kementerian Agama itu untuk lebih bisa menguatkan kolaborasi khususnya dengan KPAI, karena berdasarkan wawancara dengan KPAI mereka menilai bahwa Kementerian Agama itu relatif kerjasamanya itu dengan Puskesmas dan juga KUA. Kalau KUA kan sudah jelas di bawah naungan Bimas yang menjadi penanganan pernikahan dini, kasus pernikahan dini. Nah, tetapi proses kolaborasi antara Kementerian Agama dengan KPAI khususnya itu dinilai masih kurang, sehingga masih adanya ketidaksinambungan. Ya, walaupun berjalan gitu dalam beberapa versi, berjalan gitu dalam proses sosialisasi dan kolaborasi, akan tetapi Kepala KPAI menilai bahwa masih kurang, sehingga harus ditingkatkan dan dikuatkan terkait dengan kolaborasi. Dan kolaborasi yang dilakukan ini dinilai berhasil. Kenapa berhasil? Ya karena melihat dari angka kasus pernikahan dini yang ada di wilayah Kabupaten Tasikmalaya dari tahun ke tahun itu turun, sehingga dapat dikatakan bahwa proses kolaborasi yang dilakukan antara KPAI dan juga Kementerian Agama itu dinilai berhasil, dibuktikan dengan menurunnya angka pernikahan dini dari tahun ke tahun di wilayah Kabupaten Tasikmalaya. Oke, terakhir mungkin, ada sumbang saran untuk penelitian selanjutnya, kira-kira apa yang perlu diteliti selanjutnya? Untuk saran untuk penelitian selanjutnya, mungkin kan dalam penelitian saya itu lebih berfokus pada Kementerian Agama sebagai lokus utamanya. Nah, mungkin untuk penelitian selanjutnya boleh menjadikan lokus utamanya itu KPAI, karena saya menilai bahwa kacamata KPAI dan kacamata Kementerian Agama itu berbeda nih, saling saling bertolak belakang, sehingga ketika saya meneliti Kementerian Agama sebagai lokus utama, saya juga masih agak penasaran bagaimana jika menjadikan KPAI ini sebagai lokus utama dari penelitian selanjutnya. Gitu. Oke, eh, baik, terima kasih Kang Jamal
sudah memberikan presentasinya. Mudah-mudahan dalam sidang munakosah itu bisa lebih lancar, dan mungkin tadi ada sedikit tambahan-tambahan di masalah presentasi ya, termasuk kayak model rumus identifikasi masalah mungkin jauh lebih dispesifikan per dimensi, kerangka berpikir dibuat green teori, middle teorinya apa supaya lebih rinci, dan saran mungkin tadi belum dimasukkan ya. Saran belum dimasukkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.